Halo football lovers, kembali lagi di Starting Eleven News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Gestur yang tidak lagi digunakan sebelum setiap pertandingan di awal musim akan kembali untuk pertandingan putaran berikutnya sebagai bagian dari kampanye tidak ada ruang untuk rasisme. Ya, mayoritas pemain Liga Premier akan kembali berlutut untuk pertandingan akhir pekan ini. Aksi berlutut kemudian akan berlanjut pada putaran lain di bulan Maret, pertandingan Boxing Day ditambah pertandingan Liga terakhir musim ini, dan Piala FA dan juga EFL Piala Final. Stefano Pioli mendapat kabar bagus jelang laga AC Milan kontra Juventus akhir pekan ini 8 Oktober. Sebab bek sayap andalanya yakni Theo Hernandez sudah bisa berlatih kembali usai pulih dari cedera yang dialaminya. Diketahui, Hernandez sempat alami cedera ringan pada otot aduktornya. Ia pun harus menepi pada 2 laga terakhir AC Milan. Kini, kembalinya Hernandez ke skuad utama Milan jelas menjadi suntikan amunisi yang berharga. Dusan Vlahovic mengaku merasa terhormat bisa bermain bersama gelandang Angel Di Maria ketika membawa Juventus memenangkan laga atas Maccabi Haifa dalam Liga Champions. Vlahovic mengatakan kehadiran Angel Di Maria turut membantu Juventus dalam mendapatkan 3 poin pertama pada Liga Champions musim ini. Saya ingin membuat sebagian besar momen saya bersamanya di lapangan, tutur pemain asal Serbia itu. Menurut kabar dari Sky Sport, Liverpool mengincar Jamal Musiala dari Bayern Munchen andai gagal mendatangkan Jude Bellingham dari Borussia Dortmund. Usia Musiala sama dengan Bellingham masih 19 tahun, di mana bakal menjadi prospek yang baik bagi Liverpool. Namun, The Reds harus benar-benar meyakinkan Musiala dan Bayern untuk bisa membuatnya hengkang, sebab sang pemain adalah figur penting bagi The Rotten. Teror mengerikan diterima Alessandro Bastoni setelah Inter Milan membungkam Barcelona 1-0. Teror kepada Bastoni tersebut datang dari fans Barcelona yang diduga tidak menerima kekalahan dari Inter Milan di matchday ketiga Liga Champions Rabu 5 Oktober. Pesan mengerikan itu dibagikan oleh istri Bastoni di media sosial. Pesan-pesan itu mengatakan kalau orang itu akan mematahkan kaki Bastoni dan memastikan dia tidak bisa bermain sepak bola lagi. Lalu juga ada pesan bahwa orang itu akan menembak Bastoni dengan pistol. Pemain Inter Milan Hakan Calhanoglu dikabarkan akan menaikkan kontrak baru usai jadi pahlawan versus Barcelona. Agen Hakan Calhanoglu sendiri dikabarkan siap untuk melakukan negosiasi kontrak baru bersama Inter Milan pada jeda Piala Dunia nanti. Rencananya, negosiasi perpanjangan kontrak antara Calhanoglu dan Inter Milan tersebut akan mulai berlangsung pada November nanti. Jika menyepakati perpanjangan kontrak, Calhanoglu diprediksi akan menerima kenaikan gaji sebesar 5 juta euro atau setara dengan 75 miliar rupiah per musimnya. Pelatih AS Roma Jose Mourinho mengatakan bahwa Paulo Dybala adalah salah satu pemain terbaik di dunia. Perlahan pemain internasional Argentina itu mampu menemukan kembali ketajamannya setelah sempat alami kesulitan mencetak gol. Dalam 7 pertandingan di Serie A musim ini, Dybala mampu mencetak 4 gol dan 2 assist. Dybala telah mengambil tanggung jawab ini untuk menjadi pemain penting bagi Roma. Dia memiliki ketenangan pemain hebat dan saya pikir dengan 60.000 orang di stadion, dia akan berada di puncak, ucap pelatih asal Portugal itu. Penyerang Bayern Munchen, Sadio Mane mengatakan siapa yang pantas meraih Ballon d'Or. Ia meyakini Karim Benzema akan menjadi peraih Ballon d'Or 2022, menyusul kesuksesannya bersama Real Madrid selama 12 bulan terakhir. Benzema adalah favorit juara untuk pertama kali dalam karirnya dan salah satu pesaing utamanya, yakni Sadio Mane, percaya bahwa dia layak mendapatkan penghargaan yang didambakan. Erik ten Hag memuji penampilan Marcus Rashford setelah ia membawa Manchester United menang di Liga Eropa atas Omonia Nicosia. Manajer United itu memasukkan striker Inggris tersebut pada babak kedua. Rashford mencetak 2 gol, di kedua sisi juga memberikan assist kepada sesama pemain pengganti yakni Anthony Martial. Menurut ten Hag, masuknya Rashford memberikan dampak positif terhadap permainan MU.
timnas Italia tidak akan berpartisipasi di Piala Dunia Qatar 2022 dan pelatih timnas Italia Roberto Mancini pun tampaknya tidak bersemangat menantikan turnamen akbar 4 tahunan itu. Cuma bisa menonton dari rumah akan terasa berat untuk Mancini. Bulan depan tidak akan mudah untuk orang Italia. Menonton Piala Dunia tanpa Italia akan sangat berat, ujar Mancini seperti dilansir dari Football Italia. Dikutip 90 Min, Chelsea kabarnya bakal merekrut direktur teknik baru, Christopher Vivell, yang baru saja dipecat RB Leipzig akibat sudah tidak adanya kesamaan visi di dalam klub. Kabarnya segera direkrut. Pria berusia 35 tahun itu kabarnya sudah menggelar pembicaraan dengan raksasa London. Vivell akan menggantikan peran Peter Cech yang mundur semenjak Chelsea punya bos baru yakni Todd Boehly beberapa bulan lalu. Keributan terjadi di pertandingan divisi utama Liga Argentina. Kericuhan ini terjadi setelah fans dari tuan rumah Gimnasia La Plata mendesak masuk ke dalam stadion pada laga yang berlangsung Kamis 6 Oktober malam waktu setempat. Hal ini memaksa wasit hentikan pertandingan. Polisi langsung menembakkan peluru karet dan gas air mata untuk memaksa massa mundur dan keluar dari stadion. Dan dilaporkan 1 orang tewas karena insiden ini. Paris Saint-Germain telah mengkonfirmasi bahwa Lionel Messi akan absen saat melawan Reims di Ligue 1 akhir pekan ini. Lionel Messi rupanya mengalami cedera dalam laga melawan Benfica 2 hari lalu. Pelatih Christophe Galtier mengatakan kepada wartawan di akhir hasil imbang 1-1 di Estadio da Luz. Leo keluar karena lelah. Ia memberi isyarat kepada kami 1 atau 2 menit sebelum diganti. Striker Paris Saint-Germain, Kylian Mbappe, dinobatkan sebagai pemain sepak bola dengan penghasilan tertinggi di dunia oleh majalah Forbes. Kylian Mbappe mempunyai kekayaan sebesar 115,2 juta pounds atau setara dengan 1,9 triliun rupiah. Di urutan kedua, ada Lionel Messi dengan kekayaan 108 juta pounds atau setara dengan 1,8 triliun rupiah. Lalu, Cristiano Ronaldo di posisi ketiga dengan kekayaan 100 juta pounds atau setara dengan 1,6 triliun rupiah. Pelatih Liverpool, Jurgen Klopp, menyebut bahwa timnya akan memakai formasi yang tidak terduga saat melawan Arsenal di Liga Inggris 2022-2023 Minggu 9 Oktober. Pakem Klopp bersama Liverpool sudah dikenal dengan formasi 4-3-3, tetapi ia memainkan formasi awal 4-2-3-1 sewaktu jumpa Rangers. Namun, menuju persiapan melawan Arsenal, sang nahkoda enggan memberikan formasi yang akan digunakannya. Sial sekali nasib Arthur Melo. Gelandang Brasil itu cedera lagi sehingga harus menunda lagi kesempatannya unjuk gigi bersama Liverpool. Arthur Melo sebenarnya diproyeksikan masuk skuad yang akan menghadapi Rangers FC di Liga Champions Rabu kemarin, tapi malah mengalami cedera otot. Menurut Football Italia, belum diketahui berapa lama Arthur harus absen. Franck Ribéry dikabarkan akan segera memutuskan untuk gantung sepatu. Sering cedera dan usia yang sudah tua menjadi pertimbangan. Dilansir dari Sport Bible, pemain yang kini merumput bersama Salernitana ini telah absen sejak pertengahan Agustus 2022 karena masalah lutut. Ribéry dikabarkan akan mengakhiri kontraknya sebagai pemain klub Serie A itu dan beralih peran sebagai duta klub hingga akhir musim. Wingback kanan Roma, Zeki Čalik, harus ditarik lebih awal saat pertandingan AS Roma versus Real Betis Jumat 7 Oktober dini hari. Hanya 5 menit setelah kick-off, Čalik mengalami cedera setelah berbenturan dengan pemain Betis dan digantikan oleh Spinazzola. Hasil pemeriksaan tim medis, Čalik berpotensi mengalami cedera ligamen. Football Italia lalu mengabarkan, Čalik akan absen di sisa laga pada tahun ini. Artinya, ia bisa kembali merumput pada tahun depan. Georginio Wijnaldum mulai mengalami perkembangan pesat terkait proses pemulihan cederanya. Pemain asal Belanda itu memposting di media sosial Instagram jika kakinya sekarang sudah tak perlu lagi menggunakan plaster gips. Kendati demikian, langkah Wijnaldum masih ringkih karena ia perlu dukungan kruk untuk bisa berjalan secara lancar. Seperti diketahui, pada awal musim ini, Wijnaldum alami cedera patah tulang fibula saat mengikuti sesi latihan Chielo Rossi.
Setelah melewati proses tarik ulur, Barcelona dan Atletico Madrid dikabarkan telah mencapai kata sepakat terkait transfer Antoine Griezmann. Hal itu dipastikan langsung oleh pakar transfer Fabrizio Romano lewat akun Twitter miliknya Jumat 8 Oktober. Dalam laporannya, Fabrizio mengatakan bahwa Atletico sepakat untuk memulangkan Griezmann dari Barcelona dengan biaya 20 juta euro plus biaya tambahan yang disepakati oleh kedua klub. Chelsea yakin cedera lutut Wesley Fofana tak separah yang diperkirakan. Ia diprediksi akan kembali bermain sebelum Piala Dunia 2022 November mendatang. Pemain internasional Prancis U21 itu sebelumnya terlihat terpincang-pincang keluar dari Stamford Bridge dengan tongkat dalam laga kontra AC Milan. Setelah melalui pemeriksaan, ada kabar menggembirakan bahwa Fofana tidak akan absen panjang. Manchester City resmi didenda 3 miliar rupiah imbas dari supporter yang masuk ke lapangan saat melawan Aston Villa akhir musim lalu. Pada pertandingan kala itu, The Citizen menang secara dramatis setelah tertinggal 2 gol terlebih dahulu dari Aston Villa. Kemenangan tersebut memastikan City keluar sebagai juara Liga Inggris musim 2021-2022. Seluruh fans City yang berada di Etihad Stadium akhirnya riuh dalam euforia dan masuk ke dalam lapangan. Dari hasil pertandingan La Liga Spanyol Sabtu dini hari tadi, Valencia sukses mengalahkan tuan rumah Osasuna dengan skor 2-1. Los Che membuka skor di menit ke-28 melalui aksi Justin Kluivert. Lalu, mereka mengadakan keunggulan melalui gol Muhtar Diaby di menit ke-54. Dan tim tuan rumah sendiri hanya bisa memperkecil skor di menit akhir pertandingan lewat Darko Brasanac. Presiden Joko Widodo mengumumkan Federasi Sepak Bola Internasional FIFA tidak memberikan sanksi terhadap sepak bola Indonesia seusai tragedi Kanjuruhan. Hal itu tertulis dalam surat FIFA yang diterima Jokowi. Pemerintah Indonesia bersama FIFA dan juga AFC memastikan akan membentuk tim transformasi menyusul insiden yang menyebabkan ratusan orang meninggal akibat ulah polisi tersebut. Menurut Jokowi, FIFA akan berkantor di Indonesia selama proses-proses tersebut. Timnas Indonesia meneruskan tren positif pada ajang kualifikasi Piala Asia U17 2023. Bertanding melawan Palestina di Stadion Pakansari, Garuda Asia menang 2-0. Gol pertama dibuat oleh bunuh diri bek Palestina ketika laga baru berjalan 7 menit. Skor bertambah bagi Indonesia di awal babak kedua melalui gol cantik Habil Abdillah. Hasil ini membuat skuad asuhan Bima Sakti meraih 9 poin dari 3 laga yang telah dijalani. Indonesia akan bertemu Malaysia di laga penentuan pada Minggu 9 Oktober. Dan itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting 11. Buat kamu yang gak mau ketinggalan berita terupdate dan terbaru seputar dunia sepak bola, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!